Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 15. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mar hite-hite ibana mata peleho totong tu debata pelean puji-pujian. Ima parbuen di bibir aka namar hatopoton goarna. Demikian firman Tuhan. Sahabatku, di dalam nama Tuhan Yesus, mempersembahkan korban syukur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ritual agama kita. Secara ritual, korban syukur ini bisa dalam bentuk nyanyian, dalam bentuk doa-doa, dan persembahan-persembahan. Tetapi harus kita ingat juga bahwa penyembahan dan persembahan bukanlah hanya berbicara tentang nyanyian dan puji-pujian dan doa. Dan itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa persembahan korban syukur kepada Allah juga bersinggungan dengan sesuatu di luar ibadah ritual kita, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Persembahan korban syukur kepada Allah yang dinyatakan dalam nas ini adalah ucapan bibir yang memuliakan Tuhan Allah. Ada dua hal yang dapat kita pahami tentang hal ini. Yang pertama adalah lewat ucapan bibir yang mencerminkan pengakuan iman, yang menekankan pentingnya memuji dan mengakui Tuhan melalui perkataan-perkataan kita. Pujian lisan menjadi ungkapan syukur dan penghargaan kita kepada Allah, dengan catatan bahwa pujian lisan itu harus diucapkan dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana dituliskan dalam awal nas ini, dengan kalimat senantiasa oleh Dia. Ini sekaligus menunjukkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, dan sebagai bukti dari hubungan yang berkelanjutan dengan Tuhan Allah kita. Inilah bagian integral dari persembahan syukur kita. Lalu yang kedua, mempersembahkan korban syukur kepada Allah juga lewat ucapan bibir yang memuliakan namanya, yaitu lewat perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang memotivasi, yang membangun, yang menghibur dan meneguhkan sesama kita. Perkataan yang dimaksud secara sederhana dapat kita pahami sebagaimana dituliskan Rasul Paulus dalam Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Karena memang satu kata yang menyakitkan bisa merusak hati dan hubungan kita dengan sesama. Sebaliknya, satu kata yang baik dan benar bisa membangun persahabatan dan memotivasi orang lain. Dan kedua hal ini adalah bentuk nyata dari bagaimana kualitas iman kita. Karena Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Inilah prinsip yang menunjukkan bahwa persembahan syukur dan pujian kita harus nyata, menyatu dan sempurna melalui kata-kata atau pengakuan dan tindakan kita. Sahabatku semua, kiranya hari ini kita dapat senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan iman kepada Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.